Pria ini hanyalah seorang pekerja kantoran biasa, bekerja keras dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Namun, dia tiba-tiba membangkitkan kelas pemanggil yang paling kuat. Tapi pria itu tidak merasakan kebahagiaan sama sekali, karena sebagian besar yang berhasil bangkit akhirnya mati di tangan monster. Beberapa tidak dapat menahan proses kebangkitan dan akhirnya mati kedinginan atau terbakar. Kematian. Apakah aku akan mati saat proses kebangkitan juga? Pria itu biasa bekerja sampai larut malam sebelum pulang. Bahkan dengan 3 pekerjaan, dia hanya mampu membeli mie instan termurah. Semua ini karena penyakit ayahnya membuatnya tidak bisa bekerja, dan biaya sekolah adiknya sepenuhnya menjadi tanggungannya. Dia pernah mendengar bahwa mereka yang selamat dari kebangkitan dapat dengan mudah mendapatkan banyak uang. Para individu yang bangkit dibagi menjadi berbagai kelas, pendekar pedang, pembawa perisai, pemanah, serta serangkaian kelas unik seperti penyembuh dan tipe raksasa, dan dia telah bangkit sebagai kelas pemanggil. Kelas pemanggil memanggil berbagai monster dari dimensi lain untuk bertarung. Jika dia benar-benar menjadi seorang pemanggil, dia bisa lolos dari kesulitannya saat ini. Dia mencoba berteriak untuk memanggil, tapi sesaat kemudian pria itu tertawa canggung. Bagaimana bisa aku lupa? Keterampilan yang bangkit tidak bisa digunakan di luar menara. Pada suatu waktu yang tidak diketahui, sebuah menara muncul di dunia, dan semua individu yang bangkit hanya dapat menggunakan kemampuan mereka di dalam menara. Di luar menara, individu yang bangkit tidak berbeda dari orang biasa dan hanya dapat melihat jendela status mereka. Aku bodoh sekali. Dengan begitu, dia bersiap untuk mengujinya di dalam menara. Tiba-tiba, sebuah pemberitahuan terdengar di benaknya. Keterampilan pemanggilan acak diaktifkan. Sesaat kemudian, tubuhnya membeku di tempat, tidak bisa bergerak. Sebuah portal cahaya perlahan muncul di kehampaan. Seorang pria tiba-tiba muncul begitu saja. Jo Hyuk tidak bisa mempercayainya. Apakah panggilannya berhasil? Salam Tuan, pembunuh bayaran John Kosek siap melapor. Kenapa aku bisa memanggilmu di luar menara, dan kenapa kau bukan golem, atau semacamnya? Dia memeriksa jendela statusnya. Mungkinkah ini karena keterampilan pemanggilan acak? Sebelum Jo Hyuk sempat berpikir, John berseru kaget, apakah ini ramen? Biarkan aku mencicipi satu suap saja. Aku sudah bertahun-tahun tidak memakan ini. Jo Hyuk berdiri di sana tanpa kata. Kau baru saja melahap seluruh makan malamku dalam satu suapan. Kalau dipikir-pikir, dia belum pernah mendengar tentang memanggil manusia sebelumnya. Tipe pemanggilan dibagi menjadi 4 kategori, peringkat R, peringkat SR, dan yang tertinggi adalah peringkat LSSR. Tiba-tiba, informasi yang tak terhitung jumlahnya membanjiri pikirannya. Semua makhluk yang dipanggil harus mengikuti 3 protokol. Pertama, nyawa pemanggil harus menjadi prioritas utama. Kedua, kepatuhan mutlak terhadap perintah pemanggil. Ketiga, jika yang pertama dan kedua bertentangan, yang pertama lebih diutamakan. Melihat John makan mie, bisakah orang ini benar-benar mematuhiku sepenuhnya? John adalah pembunuh bayaran peringkat SR. Durasi pemanggilan berlangsung selama 6 jam dengan waktu jeda 3 jam. Saat dia meninjau informasi itu, segala sesuatu tentang John membanjiri pikirannya. Sesaat kemudian, dia merasa seolah-olah memasuki dunia John. Sebagai seorang pembunuh bayaran, John selalu beroperasi sendirian. Tidak peduli berapa banyak musuh yang dihadapinya, John selalu menyelesaikan misinya dengan sempurna. Tapi John punya kebiasaan yang aneh. Setelah menyelesaikan setiap misi, dia membungkus kepala yang terpenggal seperti hadiah. Kematian John berasal dari satu misi yang gagal. Dia menerima misi untuk membunuh seorang bangsawan. Bangsawan tua itu sudah sakit parah, tapi John tidak pernah menyangka hal ini. Bahkan bangsawan yang sekarat itu di luar kemampuannya untuk dikalahkan, dan dia akhirnya tewas dalam misi itu. Saat itu, John bertanya, apa kau sedang melamun? Pria itu langsung melompat mundur beberapa meter. Bisakah aku benar-benar memerintah pria yang menakutkan ini? Apakah perintah pemanggil benar-benar mutlak? Dia mengujinya dengan ragu-ragu. Cuci semua piring untukku. John benar-benar langsung membersihkan seluruh rumah hingga bersih. Jo Hyuk takjub, jadi soal kepatuhan itu nyata. John tersenyum. Perintah pemanggil adalah mutlak bagiku. Kalau begitu menggonggonglah seperti anjing sekarang juga. John segera menghentikan apa yang sedang dilakukannya. Jo Hyuk merasa tidak nyaman di dalam hati. Apakah aku keterlaluan? Sesaat kemudian, John sepenuhnya mematuhi perintah itu. Baru sekarang Jo Hyuk sepenuhnya percaya. Sistem perintah ini sangat bisa diandalkan. Tiba-tiba, pintu digedor dengan keras. Jo Hyuk panik. Aku lupa hari ini waktunya membayar bunga. Untuk membayar pengobatan ayahnya dan biaya sekolah adiknya, dia harus meminjam banyak uang. Itu adalah keputusan terbodoh yang pernah dia buat. Bahkan dengan 3 pekerjaan, dia hampir tidak bisa menutupi bunganya. John, sembunyi dulu. Tuan, kenapa tidak kubunuh saja mereka?
Sembunyi saja dulu. Saat dia membuka pintu, tamu itu menyeringai. Apa kau lupa hari ini kau punya utang? Aku sangat mengkhawatirkanmu. Kalau kau benar-benar tidak bisa bayar, kau selalu bisa membayarnya dengan tubuhmu. Preman di luar itu terkekeh. Adik laki-lakinya masih muda. Dia akan laku dengan harga yang lebih tinggi. Mendengar ini, Jo Hyuk terbakar amarah. Tapi dia hanya bisa bersikap rendah hati dan bersikeras akan membayarnya secepat mungkin. Para preman itu menagih bunga dan pergi. John keluar dari samping. Mereka sepertinya bukan orang baik. Aku bisa membereskan mereka untukmu. Diam saja di situ, John. Masih ada banyak waktu sebelum durasi pemanggilan berakhir. Bolehkah aku menonton televisi dulu? Lakukan sesukamu. Aku lelah hari ini. Aku harus tidur. Pertama bekerja lebih dari 10 jam, lalu bangkit sebagai pemanggil dan disiksa oleh utang berbunga tinggi. Jo Hyuk menyeret dirinya ke tempat tidur. John duduk diam di dekatnya menonton televisi, memperhatikan Jo Hyuk di sampingnya. Setelah bertahun-tahun sendirian, rasanya senang sesekali ada seseorang di sekitar. Saat Jo Hyuk bangun lagi, hari sudah pukul 8 pagi. John pasti sudah kembali saat waktu panggilannya berakhir. Benar kan? Sambil menguap, dia bersiap-siap untuk bersih-bersih dan lanjut bekerja. Saat itu, berita di televisi melaporkan, 3 korban ditemukan di perusahaan Smile Money, sebuah bisnis pinjaman swasta di Jalan Seoul. Ketiga korban dipenggal dan ketiganya diikat dengan pita merah. Jo Hyuk membeku kaget. Pita merah. Mungkinkah itu perbuatan John? Apa aku benar-benar memanggil seorang pembunuh? Sambil gemetar, dia membuka berita yang sedang tren hari ini. Itu memang perbuatan John. Di tempat kerja, Jo Hyuk tidak bisa berkonsentrasi sama sekali. Setiap kali dia menutup mata, dia melihat wajah mereka. Dia mengacaukan semua tugasnya. Besok dia harus libur kerja. Jendela itu menampilkan pembunuh gila dari serikat yang kejam. Dia adalah makhluk panggilanku dan tidak akan menyakitiku. Tapi jauh di lubuk hatinya, dia masih merasa takut memikirkan untuk memanggil John lagi. Tapi yang pertama kali muncul adalah jendela perintah yang berbeda. Silakan evaluasi kinerja John. Silakan beri peringkat kepuasan Anda terhadap John. Karena tidak mengikuti perintahku, aku benar-benar ingin memberimu 1 bintang. Tapi pada akhirnya, dia memilih peringkat bintang 3. Ibunya adalah seorang koordinator, jadi dia tahu betapa pentingnya peringkat bagi mereka. Salam Tuan, John Kosek siap melayani Anda. Terima kasih banyak atas peringkat bintang 3-nya. Saya akan bekerja lebih keras lagi. Tuan John, apakah kau membunuh orang-orang yang datang ke rumahku kemarin? Saya membereskan mereka tepat sebelum panggilan berakhir. Aku hanyalah orang biasa, dan tiba-tiba aku memanggil seorang pembunuh gila. Aku sama sekali tidak bisa menerima ini. Saat mereka menerobos masuk ke rumah Anda, saya memasang skill pelacak pada mereka. Kenapa kau membunuh mereka? Aku tidak pernah memberi perintah seperti itu. John menjelaskan bahwa dia hanya melenyapkan potensi ancaman terlebih dahulu. Protokol 2 menyatakan perintah pemanggil adalah mutlak. Tapi jika saya menentukan ada ancaman, saya bisa mengabaikan perintah dan bertindak langsung. Apapun yang saya lakukan, saya harus memastikan keselamatan Anda terlebih dahulu. Bagaimana jika aku memerintahkanmu untuk membunuhku? John tersenyum. Perintah itu benar-benar mustahil untuk dilaksanakan. Protokol 3 tidak jelas. Dalam banyak situasi, itu tergantung pada penilaian Tuan John sendiri. Yang harus saya jamin adalah bahwa pemanggil pada akhirnya tetap aman. Mendengar ini, Jo Hyuk berteriak, ini benar-benar gila. John menjawab, tidak ada cara lain. Misi Anda adalah untuk melindungi keselamatanku, tetapi penilaian yang tidak jelas ini berbahaya. Misalnya, jika kita tidak sengaja menabrak seseorang di jalan, dan mereka mengumpat serta mengancam akan mencungkil mataku. Berdasarkan interpretasimu, John, kau mungkin akan membereskan mereka juga. Benar kan? Memikirkannya saja sudah membuatku sangat tidak nyaman. Mendengar ini, John segera berlutut dan meminta maaf. Ini adalah tindakan yang kurang pertimbangan dari saya. Kau harus berjanji padaku bahwa mulai sekarang, kau hanya akan bertindak saat situasinya benar-benar berbahaya. Saya akan benar-benar mengikuti perintah Anda dan lebih berhati-hati. Ngomong-ngomong Tuan, apakah Anda tidak berencana untuk menaklukkan menara itu? Jo Hyuk membeku sejenak setelah mendengar ini. Probabilitas kebangkitan kurang dari 1:10 juta. Karena dia telah bangkit, ini adalah kesempatannya untuk mengubah hidupnya, tapi dia sangat takut pada makhluk-makhluk di dalam menara. John, selain aku, apakah ada pemanggil lain yang pernah memanggilmu sebelumnya? Bertahun-tahun yang lalu, ada satu. Seorang pria yang sangat berani. Aku malu. Aku hanyalah seseorang yang takut mati. Aku tidak punya keberanian untuk menghadapi bahaya. Sampai kemarin aku hanyalah orang biasa. Tiba-tiba, John berseru, ini bukanlah sebuah kekurangan. Kebajikan terbesar dari seorang pemanggil yang hebat adalah memprioritaskan keselamatan.
Anda adalah pemanggil yang saya impikan untuk ditemui. Selama Anda hidup, saya bisa terus dipanggil. Teruslah hidup dengan aman seperti ini. Saya sangat percaya pada Anda, pemanggil. Keesokan harinya dia bimbang apakah akan memasuki menara atau tidak. Sekarang setelah utangnya akhirnya lunas, dia bisa mencari pekerjaan stabil apapun. Ponselnya tiba-tiba berdering di sakunya. Jo Hyuk tidak bisa mempercayainya. Ibunya kehilangan pekerjaannya. Setelah berbasa-basi, dia menutup telepon. Dia benar-benar tidak ingin memasuki menara, tapi beban seluruh keluarganya kini ada di pundaknya. Dia kemudian memanggil John. Aku merasa tidak enak memintanya, tapi tolong temani aku masuk ke menara hari ini. Tuanku, Anda tiba-tiba menjadi sangat berani. Sebenarnya, saya lebih suka Anda lebih berhati-hati. Karena Anda telah memutuskan untuk memasuki menara, buanglah barang-barang tak berguna ini. Anda adalah seorang pemanggil. Di dalam menara, Anda tidak perlu bertarung sendiri. Sesaat kemudian, sebuah perintah muncul. Apakah Anda akan memasuki menara hitam? Saat Jo Hyuk mengklik konfirmasi, dia langsung dipindahkan oleh kekuatan tak dikenal, menatap pemandangan di hadapannya. Apakah ini bagian dalam menara hitam? Ini benar-benar berbeda dari yang dia bayangkan. Ini hanyalah tanah tandus yang kosong. Selain itu, kecepatan teleportasinya sangat membingungkan. Melihat Jo Hyuk yang lemah, John tersenyum. Kau akan cepat beradaptasi. Tanpa penundaan, mari kita tinggalkan zona aman dan memulai misi. Saat Jo Hyuk melangkah keluar dari zona aman, dia menerima pemberitahuan. Kemampuan fisik ditingkatkan untuk menyesuaikan level. Izin skill tempur diaktifkan. Jo Hyuk merasakan kekuatan di tubuhnya. Apakah ini rasanya menjadi seorang player? Pemberitahuan, misi diberikan. Habisi 5 serangga bercangkang keras dalam waktu 2 jam, sambil melihat serangga yang berjongkok di dekatnya. Sebelum memasuki menara hitam, dia telah meneliti banyak panduan. Banyak yang menyebutkan serangga itu memiliki pertahanan luar biasa, butuh waktu 30 menit bagi kebanyakan orang untuk membunuh satu. Aku juga seorang player sekarang, John, jangan ikut campur. John merespons dengan sedikit terkejut. Anda tidak perlu bekerja sekeras itu. Aku seorang player sekarang. Bagaimana bisa aku membiarkan serangga menghalangi jalanku? Tuan John, meskipun aku berencana untuk bertarung sendiri, aku ingin meminjam senjata darimu. Tepat saat Jo Hyuk bersiap untuk bertarung, dia merasakan ada yang tidak beres di belakangnya. Secara naluriah, dia perlahan berbalik. Tuan John, aku tarik kembali perkataanku tentang bertarung sendiri. Tolong bantu aku. John tertawa dari samping. Inilah yang seharusnya dilakukan oleh seorang summoner yang benar. Dalam sekejap, John langsung muncul di depan serangga itu. Sebuah sikut sederhana membunuh satu serangga. John lalu berteriak, serahkan sisanya padaku juga. Dalam sekejap mata, dia membuat serangga-serangga itu terbang, lalu dia mengeluarkan belati pembunuhnya dan melemparkannya dengan kecepatan luar biasa. Serangga-serangga di udara itu langsung tertusuk. John menunjukkan ekspresi misi selesai. Tanpa menoleh ke belakang, dia berjalan menuju Jo Hyuk dan berbisik, ledakan pedang. Serangga-serangga di udara langsung meledak lagi. Jo Hyuk yang tertegun ternganga tak percaya. Semua ini terjadi dalam sekejap mata yang sangat cepat. Saat Jo Hyuk berdiri terpaku, sebuah pemberitahuan muncul. Misi selesai. Sebelum Jo Hyuk bisa bereaksi, pemberitahuan lain berbunyi. Kau telah menaklukkan lantai 1 menara hitam. Peringkat S++. Hadiah peringkat S++ lencana platinum. Setelah beberapa saat, Jo Hyuk sadar kembali. Lantai 1 terlalu mudah. Mungkin dia akan menjadi kaya sebentar lagi. Namun Jo Hyuk tidak tahu bahwa kamp pelatihan pahlawan baru saja menerima pemberitahuan. Semua player lain di luar menara telah menerima serangkaian pemberitahuan. Bahkan asosiasi pahlawan telah menerimanya. Di suatu tempat, seorang pria tidak bisa mempercayainya. Penyelesaian pertama kali dengan peringkat S++. Setelah menyelesaikan misi, Jo Hyuk dipindahkan kembali ke rumah. Teleportasi pulang pergi dan penyelesaiannya memakan waktu total 5 menit. Itu sangat cepat. John tersenyum. Anda melakukannya dengan sangat baik, Summoner. Jo Hyuk menggerutu. Aku tidak melakukan apa-apa sama sekali. John merespons. Mempercayakan misi kepadaku adalah keputusan terbaik. Dia kemudian mengeluarkan batu sihir dan lencana platinum. Ini pertama kalinya dia melihat batu sihir yang sebenarnya. Batu sihir sekarang menjadi bahan yang sangat diperlukan untuk masyarakat industri. 100 gram bisa dijual seharga 50.000 Menara hitam telah ada sejak lama, dan banyak informasi tentangnya tersedia untuk umum. Tapi meskipun sudah mencari secara ekstensif, dia tidak menemukan informasi tentang lencana platinum. Yang membuatnya paling bahagia adalah menghasilkan 50.000 hanya dalam 5 menit. Dia kemudian memesan pesta besar. Dia harus memberi John hadiah yang pantas. John dengan bersemangat mengambil makanan. Aku sudah tidak makan seperti ini selama bertahun-tahun. Tuan John, kau sudah lama tidak makan seperti ini karena sudah lama tidak dipanggil?
Sepertinya Tuan John juga manusia sungguhan, bukan hanya makhluk panggilan biasa. Dia tertawa. Tuan John juga teman pertamaku. Berdasarkan pengalaman hari ini, dia memastikan menara hitam tidak seberbahaya yang dikabarkan. Keesokan paginya, melihat jadwal kerja yang telah direncanakan sebelumnya, dia memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan sementara itu dan menaklukkan menara hitam bersama John. Tak lama kemudian, John berkata, "Terima kasih atas peringkat bintang 5-nya. Aku akan bekerja sama kerasnya untuk melayanimu hari ini." Melihat ekspresi senang John, "Tuan John, apakah peringkat sangat penting bagimu?" "Peringkat adalah yang paling penting bagi kami para makhluk panggilan. Ketika peringkat meningkat, level dan pangkat kami meningkat dan bahkan durasi panggilan pun bertambah." Keduanya kemudian memasuki lantai 2 menara hitam. Misi lantai 2 adalah untuk menghabisi serangga-serangga gemuk yang kikuk. Meskipun disebut kikuk, serangga-serangga itu bergerak sangat cepat. Jo Hyuk membeku. Bagaimana bisa sesuatu yang begitu gemuk bergerak secepat itu? "John, strategi apa yang harus kita gunakan untuk lantai ini?" John menjawab, "Kita tidak punya waktu untuk membahas strategi. Aku akan menyelesaikan misi ini dalam 3 menit. John menyeringai. Begitu selesai bicara, dia langsung menyerbu ke arah serangga-serangga itu. "Habisi mereka, John. Aku akan memberimu makanan tambahan malam ini." John merasa puas. Memiliki seorang summoner yang penurut dan tidak merepotkan benar-benar nyaman. Tak lama kemudian, dia menghabisi serangga-serangga di sekitarnya. Meskipun ini kedua kalinya dia menyaksikan keahlian John, dia tetap terkejut. Misi lantai 2 selesai. Lantai 2 menerima peringkat plus-plus. Lencana platinum didapat. Jo Hyuk berpikir menara hitam benar-benar mudah. Tak lama, mereka mencapai lantai 3. Ini juga misi pemusnahan serangga, hanya saja serangganya memiliki atribut es. John membunuh mereka dengan sama mudahnya. Berikutnya adalah lantai 4 dengan serangga atribut api. Akhirnya, lantai 5 dengan serangga atribut racun. Saat lencana platinum kelima diperoleh, sebuah pemberitahuan muncul, 5 terkumpul. Hak istimewa khusus terbuka. Jo Hyuk menjadi penasaran, apakah dia membuka hak istimewa baru? Pemberitahuan, peningkatan perdagangan kebangkitan hak istimewa khusus. Sebagai efek hak istimewa, jumlah pemanggilan simultan telah meningkat menjadi 2. Namun, pemanggilan acak memiliki waktu jeda 30 hari. Pertarungannya dengan menara kemungkinan akan berkembang menjadi perlombaan ketahanan. Saat ini, masih tersisa 25 hari waktu jeda. Selama waktu ini, John harus terus bekerja keras di dalam gedung organisasi kebangkitan Asosiasi Pahlawan. Para administrator asosiasi terdiam. Pengumuman penyelesaian S++ selama 5 hari berturut-turut. Apakah akan berlanjut hari ini? Direktur, apakah Anda memikirkan pengumuman itu? Apa kau mencoba membuatku serangan jantung? Sudah kubilang berkali-kali jangan bicara tiba-tiba di sampingku. Aku tidak berniat menakutimu. Seperti yang Anda duga, pengumuman lantai 6 baru saja muncul. 6 penembusan S++ berturut-turut di menara hitam. Tidak diragukan lagi seorang individu yang menakutkan telah muncul. Peringkatnya benar-benar cocok dengan standar tingkat atas asosiasi. Direktur Asosiasi Kebangkitan sangat marah. Sebelum dia muncul, peringkat penyelesaian tertinggi kami hanya peringkat S. Kami pikir itu adalah batas maksimal. Kami tidak pernah menyangka S++ itu ada. Asosiasi nasional di seluruh dunia telah memperhatikan situasi ini. Kita harus segera menemukan pemain ini dan merekrutnya untuk bergabung dengan kita. 2 hari kemudian, John tersenyum. Jangan lupa kita akan menyelesaikan lantai 8 hari ini. Setelah kita menyelesaikan lantai 10, kita akan secara resmi melepaskan label pemula. Setelah beberapa kali mencoba di hutan lantai 8, misinya adalah memusnahkan 10 katak duri. Lidah katak duri bisa memanjang puluhan meter untuk menyerang. Tapi dengan adanya John, hampir tidak ada tekanan sama sekali. Jo Hyuk menghela napas tak berdaya. Setiap hari seperti ini, aku sama sekali tidak punya kehadiran. John menggaruk kepalanya. Setelah lantai 10, akan menjadi jauh lebih sulit. Kalau begitu setelah lantai 10, biarkan aku bertarung bersamamu untuk berterima kasih atas usahamu. John, kau juga bisa pergi keluar dan membeli barang untuk dirimu sendiri. Pemanggil, aku tidak bisa meninggalkan sisimu. Jika Anda benar-benar ingin memberiku hadiah, belikan saja ayam dari Sarah. Aku melihat iklan ayam di televisi. Kelihatannya sangat lezat. Jo Hyuk tersenyum dan mengeluarkan item hadiah dari lantai 8, ramuan pemulihan eksklusif menara hitam 800 gram batu sihir. Dia harus mencari cara untuk menjual batu sihir itu. Awalnya, dia hanya ingin mengunjungi menara hitam. Dia tidak pernah menyangka akan terus-menerus menyelesaikannya setiap hari. Setiap saat, John meraih kemenangan telak. Perasaan ini sungguh luar biasa. Saat lantai 9 diselesaikan dengan peringkat plus-plus, John mendapatkan tambahan 1 jam durasi pemanggilan.
John juga menikmati gaya hidup ini karena Joo Hyuk adalah tuan paling penurut yang pernah ditemuinya. Keesokan harinya, mereka berdua akhirnya mencapai lantai 10. John, inikah lantai 10 yang kau sebutkan? Aku merasa seolah-olah tubuhku menjadi lebih kuat. John, biarkan aku bertarung bersamamu untuk pertama kalinya di lantai ini. Tidak, tidak. Kau hanya perlu menjauh. Jangan khawatirkan aku. Aku sangat kuat sekarang, seperti kuda liar yang terlepas. Begitu dia selesai bicara, mata besar menatap tajam ke arah Joo Hyuk. Joo Hyuk panik. Apa-apaan ini? Melihat ke atas dengan hati-hati, dia melihat belalang setinggi puluhan meter. Lantai 10 ini sangat berbeda dari lantai 9. Bukankah sudah kubilang? Di atas lantai 10, kau benar-benar meninggalkan jangkauan pemula. Lantai 10 pada dasarnya berfungsi sebagai level penjaga gerbang yang kuat. Melihat belalang ganas itu, Joo Hyuk berteriak, "Aku serahkan padamu saja." Serangan belalang itu datang dalam sekejap. John melompat ringan dan menghindarinya sepenuhnya. Dia berlari ke arah tubuh bagian atas belalang itu. Puluhan serangan menghantam secepat kilat. Belalang itu langsung tercabik-cabik. Entah kapan, sosok John sudah muncul di sisi lain. Pemberitahuan, misi lantai 10 selesai. Penyelesaian plus-plus lantai 10 tercapai, keluar dari menara hitam. Setelah kembali, Joo Hyuk memeriksa batu sihirnya. Dia memiliki total 5,5 kg, menyelesaikan lantai 10 dan mengumpulkan 5 lencana membuka kemampuan baru. Pemberitahuan, 10 lencana terkumpul. Joo Hyuk dengan antusias membukanya untuk memeriksa, mengizinkan penyalinan satu keahlian makhluk yang dipanggil. Joo Hyuk sedikit terkejut. Menyalin? Itu cukup bagus. Mendengar ini, John menyarankan, kau harus menyalin langkah bayanganku, karena langkah bayanganku bisa meningkatkan kemampuan melarikan dirimu. Joo Hyuk tiba-tiba terdiam. Kau bilang melarikan diri. Bagaimana mungkin aku menjadi orang yang meninggalkan teman? Melihat ini, John mengubah pendekatannya. Shadow Step juga bisa membuatmu datang menyelamatkanku dengan cepat. Mendengar ini, Joo Hyuk menjawab, aku tidak takut mati. Aku hanya ingin belajar Shadow Step untuk menyelamatkanmu. Dia lalu mencoba menggunakan Shadow Step di halaman. Setelah beberapa saat, Joo Hyuk terengah-engah. Kupikir Shadow Step bisa digunakan di luar menara seperti pemanggilan, tapi tidak ada efeknya sama sekali. Keesokan harinya, untuk menjual batu sihir, dia harus menelepon organisasi kebangkitan pemain. Aku telah bangkit dan ingin mendaftar sebagai pemain. Sesaat kemudian, petugas pendaftaran menjadi sangat bersemangat dan mengatakan akan segera mengirim seseorang. Dia hanya ingin mendaftar sebagai pemain agar lebih mudah menjual batu sihir. Mengapa mereka begitu bersemangat? Di luar pintu masuk asosiasi pemain. Para pemain yang baru saja bangkit bukanlah yang kita cari. Pagi ini, kami baru saja menerima pendaftaran pemain lain. Aku mau kau ikut denganku. Kita tidak boleh melewatkan satupun pemain yang baru bangkit. Saat Joo Hyuk membersihkan kamarnya dan menunggu, terdengar suara di pintu. Apakah ini kediaman Tuan Joo Hyuk? Kami dari organisasi kebangkitan pemain. Kami dengar Anda mendaftar untuk menjadi pemain. Ya, saya baru saja menjadi pemain. Pria itu memperkenalkan rekannya, Nona Lee. Sesaat kemudian, wanita itu tiba-tiba menatap Joo Hyuk dengan tajam. Apakah kamu yang menyelesaikan dengan peringkat S++? Mendengar ini, Joo Hyuk langsung panik. Ini pertama kalinya seorang wanita sedekat ini. Lagi pula, apa maksudnya dengan itu? Apakah dia punya cara untuk mendeteksi informasiku? Apapun yang terjadi, dia harus menyangkalnya sepenuhnya. Aku sepertinya menerima pengumuman S++, tapi aku sungguh bukan pemain S++. Wanita itu menyipitkan matanya dan menatap Joo Hyuk seolah mengatakan kamu mencurigakan. Direktur di sampingnya berseru, kita harus melakukan tes, bukan menginterogasinya langsung seperti ini. Tuan Joo Hyuk, saya mohon maaf, saya minta maaf atas perilaku rekan saya. Izinkan saya memperkenalkan Menara Hitam kepada Anda. Lebih dari 100 tahun yang lalu, Menara Hitam tiba-tiba muncul di seluruh dunia. Negara-negara secara aktif mengerahkan pasukan untuk menyelidiki, tetapi Menara Hitam dilindungi oleh penghalang. Tidak ada yang bisa mendekati mereka dengan mudah. Hanya setelah para pemain muncul, orang-orang mengerti bahwa mereka bisa menyelesaikan Menara Hitam setiap hari. Mereka yang menjadi pemain mendapatkan kekuatan luar biasa di dalam menara. Begitu penyelesaian Menara Hitam berhenti, itu memicu peringatan. Hasil akhirnya adalah Menara Hitam runtuh dan kota tempat Menara Hitam itu berdiri akan menjadi abu. Setiap negara memiliki 1 hingga 3 menara hitam. Ketika semuanya runtuh, negara itu akan hancur. Sebuah negara kepulauan tertentu hancur dengan cara ini. Sejak saat itu, setiap negara telah membentuk tim elit untuk menyelesaikan Menara Hitam. Setiap kali Menara Hitam diselesaikan hingga lantai tertinggi, kesulitannya akan diperbarui secara otomatis menjadi lebih tinggi.
Oleh karena itu, negara kami sangat menghargai individu yang bangkit. Tuan Jo Hyuk, bagaimana Anda memastikan bahwa Anda telah bangkit? Aku sudah memasuki Menara Hitam dan mendapatkan beberapa batu sihir dari sana. Tuan Jo Hyuk, Anda sekarang berada di lantai berapa di Menara Hitam? Ketika mereka menerima jawaban lantai 10, keduanya saling berpandangan. Karena jawaban ini cocok dengan pemain berperingkat S++. Mungkinkah dia pemain yang kita cari? Tuan Jo Hyuk, Anda tadi menyebutkan bahwa Anda juga mendengar pengumuman pemain S++. Jo Hyuk langsung tegang. Aku pernah mendengarnya. Orang itu benar-benar mengesankan. Aku yakin dia juga akan luar biasa di masa depan. Apakah dia sedang mengonfirmasi identitasku atau terus menyelidiki? Keduanya melanjutkan. Penyelesaian Menara Hitam dibagi menjadi tim reguler dan tim elit. Tim elit bekerja sama erat dengan kami. Mereka fokus untuk menyelesaikan lantai Menara Hitam yang lebih tinggi. Kami menyediakan dukungan logistik dan dana yang besar. Di dalam menara, mereka adalah pejuang pemberani, tetapi di luar, mereka hanyalah orang biasa. Oleh karena itu, jika Anda bergabung, kami dapat memberikan perlindungan penuh. Dia sangat tidak nyaman muncul di depan media. Bahkan bisa dibilang dia sangat tidak suka dikelilingi orang. Saya mohon maaf, saya tidak berencana untuk bergabung dengan tim penyelesaian nasional. Jika kau bergabung sebagai pemain, kau bisa menikmati kekayaan dan hidup yang nyaman. Jo Hyuk berkata pelan, aku hanya orang biasa. Aku sangat takut melawan monster. Di masa depan, aku akan tinggal di lantai yang aman dan mendapatkan penghasilan yang cukup untuk menghidupi diriku sendiri. Saya mohon maaf, aku bukan tipe pemberani. Wanita itu menghela napas dalam hati. Sepertinya dia juga bukan orang yang kita cari. Sebagian besar pemain tetap berada di lantai yang aman. Orang-orang seperti itu tidak memenuhi syarat untuk tim elit nasional. Mereka yang tidak memiliki kekuatan dan tekad yang cukup tidak memenuhi syarat untuk mengabdi pada negara. Tuan Jo Hyuk, saya sangat menghargai pilihan Anda. Selanjutnya adalah langkah terakhir konfirmasi kebangkitan. Silakan masuki Menara Hitam untuk membuktikannya. Jo Hyuk berpikir, mereka masih ingin menguji apakah aku pemain itu. Tentu saja, tidak masalah. Namun penyelesaian Menara Hitamku mungkin akan memakan waktu sekitar 2 jam. Tidak masalah, kami akan menunggumu dengan sabar. Jo Hyuk kemudian berdiri, kalau begitu, aku akan pergi dulu. Sesaat kemudian, Jo Hyuk menghilang dari ruangan. Menurutmu, apakah dia orang yang kita cari? Perilakunya benar-benar tidak cocok dengan orang yang kita cari. Namun kita akan segera tahu jawabannya. Lantai 11 adalah lantai kelabang yang mengerikan itu. Petualangan pemain yang sesungguhnya baru dimulai setelah lantai 10. Lantai 11 mengharuskan untuk melenyapkan 100 kelabang. Oleh karena itu, saya yakin dia akan mundur ke zona aman dan kabur dari Menara Hitam paling lama dalam 10 menit. Pada saat ini, Jo Hyuk memanggil John. Summoner, saya senang bisa melayani Anda lagi hari ini. Misi hari ini adalah melenyapkan 100 kelabang dalam waktu 3 jam. 10 lantai pertama tidak ada penalti. Gagal di lantai 11 berarti hukuman mati. John tersenyum. Saya akan menyelesaikan misi dalam 15 menit hari ini. Jo Hyuk berteriak, jangan sekali-kali menyelesaikannya secepat itu. Strategi kita hari ini adalah melakukannya dengan perlahan. Kita tidak perlu mencapai S++. Meskipun saya tidak tahu alasannya, saya akan melaksanakan perintah Summoner dengan sempurna. Kedua orang itu pasti ingin menggunakan pengumuman untuk memastikan. Selama kemajuan saya lambat, saya pasti bisa menghindari kecurigaan. Saat Jo Hyuk berkhayal, John sudah membunuh 5 atau 6 kelabang. John, lebih lambat. Dengan kecepatan ini, kamu akan menyelesaikan misi paling lama dalam setengah jam. John berteriak. Dimengerti. Dia kemudian mulai menggiring kelabang-kelabang itu, tetapi Jo Hyuk tidak pernah menduga ini. Seekor kelabang raksasa tiba-tiba muncul di bawah kakinya untuk menyerangnya. Jo Hyuk berteriak, ini gawat. Apa aku akan mati di sini? Tepat saat Jo Hyuk jatuh, monster cabang pohon tiba-tiba muncul di mana-mana untuk menyerang. Pada saat ini, John merasakan tuannya terancam dan menoleh ke belakang. Sesaat kemudian, seperti kilat, sosoknya langsung menghilang sambil berteriak, bertahanlah 2 detik saja. Kelabang-kelabang yang menghalangi jalan langsung tercabik-cabik oleh kekuatan dahsyat. Di saat kritis, John tiba di sisi Jo Hyuk. Saat Jo Hyuk membuka matanya lagi, monster kelabang yang tak terhitung jumlahnya hancur di udara. Bau busuk darah kelabang menyembur kemana-mana. John, kurangi kecepatan membunuhnya. Kalau begini terus, kita tamat. John berteriak dari samping. Tidak bisa menjalankan perintah Anda. Saat ini, keselamatan Anda adalah prioritas utama. Mendengar ini, Jo Hyuk panik. Kalau begini terus, mereka akan menemukanku. Tak lama kemudian, sebuah pemberitahuan muncul. Penyelesaian lantai 11 Menara Hitam selesai. Lencana platinum diperoleh. Lantai 12 terbuka, memulai teleportasi kembali. Aku tamat.
Jika aku kembali sekarang, mereka pasti akan menemukanku. Benar kan? Sudah lebih dari 10 menit sekarang. Dia seharusnya akan segera kabur kembali. Benar kan? Tepat pada saat ini, wanita itu menerima pemberitahuan pengumuman. Penyelesaian lantai 11 menara hitam selesai. Peringkat plus-plus tercapai. Pemberitahuan pengumuman. Bahkan sebelum selesai, Jo Hyuk kembali ke ruangan. Menyaksikan ini, keduanya tidak bisa percaya. Apakah orang ini benar-benar orang yang kita cari? Saat pengumuman muncul, apakah orang ini secara bersamaan kembali ke ruangan? Pada saat ini, Jo Hyuk berkhayal. Haruskah dia memerintahkan John untuk membungkam mereka? Dengan kekuatan John seharusnya hanya butuh sesaat untuk menyelesaikannya. Tuan Jo Hyuk, apakah Anda baik-baik saja? Saya perhatikan Anda gelisah dan melamun sejak kembali. Jo Hyuk terbatuk canggung. Pria itu menyatakan, jika Anda bergabung dengan kami bisa memenuhi syarat apapun. Anda pasti salah paham. Pasti ada pemain lain yang menyelesaikannya bersamaan denganku. Mendengarkan alasan konyol Jo Hyuk, pria itu tidak bisa menahan ekspresi tak berdaya. Karena Anda bilang ini salah paham, maka anggap saja begitu. Mari kita tanda tangani kontrak Awakener. Sesaat kemudian, Jo Hyuk berteriak, saya meminta kontrak standar. Kenapa jadi kontrak elit? Pria itu tersenyum dan berkata, ini bukan kontrak elit. Ini adalah level tertinggi, kontrak elit transcendent. Begitu Anda menandatangani kontrak, Anda akan menerima 12.000 won per tahun dan mendapatkan tingkat keamanan tertinggi. Anda bahkan akan kebal terhadap semua hukum dan hukuman nasional. Mendengar ini, Jo Hyuk berdiri membeku. Ini praktis berada di atas seluruh bangsa. Tepat saat pria itu ingin terus menjelaskan keuntungannya, Jo Hyuk berkata, saya hanya mau kontrak standar. Jika bukan kontrak standar, maka saya akan menolak untuk menyelesaikan menara hitam. Pria itu tidak mengerti. Ini adalah uang dan status yang diimpikan semua orang. Jo Hyuk menjelaskan bahwa dia benci menjadi pusat perhatian. Begitu dia menjadi terkenal, bahkan membeli pakaian pun akan menarik perhatian banyak orang. Makan pun berarti harus menghadapi tatapan mereka. Mendengar ini, sang supervisor merasa tak berdaya. Orang lain menikmati menjadi pusat perhatian, tapi orang ini benar-benar membencinya. Sesaat kemudian, pria itu berkata, kalau begitu mari kita tanda tangani kontrak standar. Saya harap Tuan Jo Hyuk akan berkontribusi untuk negara. Jo Hyuk benar-benar tidak ingin bergabung dengan tim elit. Begitu dia bergabung, dia harus menanggung ekspektasi orang lain. Dia hanyalah orang biasa dan tidak ingin menjadi pahlawan di mata orang lain. Pada saat ini, di dalam gedung organisasi Player Awakening, laporan Anda menyatakan pemain ini adalah tipe pemalu dan penakut. Itulah penilaian saya, tapi saya tidak mengerti bagaimana dia bisa menjadi pemain dengan peringkat S+. Menurut kesan saya, dia hanyalah pemain yang sangat biasa. Namun, dia memang orang yang selama ini kita cari. Mungkinkah kita salah orang? Wanita itu berkata itu sama sekali tidak mungkin. Kita belum pernah menemukan pemain yang pemalu sekaligus sangat berbakat. Anda harus merekrutnya ke dalam tim elit kita. Mendengar ini, pria itu berkata akan melakukan segala cara untuk membuatnya bergabung. Di sisi lain, Jo Hyuk berpura-pura sangat marah. Aku perintahkan kau untuk memperlambat kecepatan penyelesaian. Kenapa kau masih sangat cepat? Untuk lantai 12 berikutnya, kau harus mengikuti perintah. Dia kemudian memasuki lantai 12. Misinya adalah mengalahkan 20 landak es. Dia memanggil John Kosek. Kali ini kau harus menyelesaikannya dengan lambat. Tolong percayalah padaku. Kali ini aku pasti akan mematuhi perintahmu. Begitu kata-kata itu diucapkan, tubuh Jo Hyuk sudah kaku kedinginan, menggigil tak terkendali. John melihat tubuh Jo Hyuk yang gemetar. Pemanggilku tersayang, aku akan menyelesaikan misi secepat mungkin dan membawamu ke ruangan yang hangat. Dia kemudian melesat dengan kecepatan ekstrem. Jo Hyuk berteriak, patuhi perintah. Sambil membunuh monster, John berteriak, pemanggilku hampir mati kedinginan. Aku harus melindungimu, Jo Hyuk berkata dengan suara gemetar. Bagaimana dengan aturan kepatuhan mutlak? Wajahnya penuh dengan keputusasaan. Segera, pemberitahuan mengumumkan penyelesaian dengan peringkat S++. Tak lama kemudian, pengawas asosiasi pemain berkata, Tuan Jo Hyuk, apa kau menyelesaikan lantai 12 lagi? Pria itu menundukkan kepalanya tanpa daya. Dia benar-benar tidak ingin terus menarik perhatian. Di sampingnya, John menggaruk kepalanya sambil tersenyum. John berkata misinya sudah selesai, dia akan pergi menonton TV. Sebelum kata-katanya selesai, Jo Hyuk segera membatalkan panggilannya. Kau tidak mendengarkanku dan kau masih mau menonton TV. Keesokan harinya, lantai 13, misinya adalah melewati perangkap api. John berteriak, perangkapnya terlalu berbahaya. Pemanggil, biarkan aku menggendongmu melewatinya. Jo Hyuk berteriak, aku benar-benar hanya ingin menyelesaikan lantai. Pelan-pelan. Pemberitahuan lantai 13 selesai, peringkat S++, lantai 14.
John berkata, kelelawar-kelelawar ini semua menggunakan serangan sonik. Jangkauan luasnya bisa dengan mudah melukaimu. Pada saat ini, Jo Hyuk hanya bisa berdiri di samping tanpa daya. Dia benar-benar menyerah untuk memerintah John. Lantai 14 selesai, S++. Jo Hyuk melihat dana yang telah ia peroleh. Subsidi pemain digabungkan dengan dana dari penjualan batu sihir berjumlah hampir 5.000 won. Hanya dalam 14 hari, dia mendapatkan uang sebanyak ini. Dia memanggil John lagi. John segera berteriak, maafkan aku, pemanggil. Kau memberiku peringkat bintang 5, tapi aku terus membuatmu dalam masalah. Jo Hyuk berkata, lakukan saja sesuai kecepatanmu. Aku tidak akan memaksamu untuk melambat, karena aku juga tidak bisa mengendalikanmu. Selain itu, setelah lantai 15 berakhir, aku bisa mendapatkan hak istimewa baru lagi. Aku sangat penasaran sekarang tentang kemampuan apa yang akan diberikan lencana platinum ke-15. Ayo selesaikan lantai 15 bersama-sama. Misi lantai 15 membutuhkan pembunuhan 20 goblin. Goblin tampaknya adalah makhluk cerdas. Semakin tinggi lantainya, semakin pintar monsternya. Dia benar-benar harus lebih berhati-hati. Terlebih lagi, mulai dari lantai 15, banyak monster telah belajar kerja sama tim. Namun, ini tidak sulit bagi John. Esensi John adalah seorang pembunuh. Dia memiliki keterampilan sembunyi-sembunyi dan dapat dengan mudah menyergap monster. Sebelum Goblin tahu apa yang terjadi, kepalanya langsung terpenggal. John kemudian menyelesaikan misi menggunakan mode sembunyi-sembunyi. Lantai 15 selesai. Lencana platinum ke-15 telah dikeluarkan. Dia kemudian merasakan sensasi tarikan saat teleportasi kembali dimulai. Hal pertama yang dilakukan Jo Hyuk setelah kembali ke kamarnya adalah membuka inventarisnya. Dia menggabungkan lencana platinum yang didapatnya lagi. Sebuah suara terdengar di benaknya. 15 lencana platinum terkumpul. Hadiah baru diperoleh. Jo Hyuk merasa sangat bersemangat. Dia tampaknya benar-benar asyik dalam sensasi menyelesaikan menara hitam. Apa ya kira-kira? Hadiah. Peralatan energi eksklusif menara hitam. Saat pemberitahuan berakhir, sebuah gelang yang memancarkan cahaya keemasan tiba-tiba muncul. Jo Hyuk segera memakainya. Pemberitahuan menyatakan membentuk perisai pelindung bagi pemakainya dengan waktu jeda 5 jam. Kekuatan perisai meningkat seiring dengan level. Merasakan perisai terbentuk itu memberikan perlindungan menyeluruh tanpa titik buta. Jo Hyuk merasa senang. Dengan item ini, dia bisa melindungi dirinya sendiri bahkan saat menghadapi monster. Karena itu berkembang dengan levelnya, perisai ini pasti memiliki nilai pasar yang sangat tinggi. Semakin tinggi lantainya, semakin besar hadiahnya. Dia kemudian dengan bersemangat bertanya, John, bisakah kita segera menyelesaikan lantai 16? Tentu saja, tidak masalah. Tapi kau menaiki lantai terlalu cepat. Kau belum membiasakan diri dengan keterampilanmu sendiri. Mendengar ini, Jo Hyuk menyadari bahwa selama ini John telah menyelesaikan menara hitam dengan kecepatan ekstrem. Tanpa John melindunginya, dia mungkin akan mati dengan cepat. Beberapa waktu kemudian, di dalam gedung asosiasi Awakening, sudah berapa lama pengumuman S++ berhenti? Mulai hari ini, tidak ada pengumuman S++ selama setengah bulan. Sepertinya dia bertahan di lantai 15. Mendengar ini, Presiden Asosiasi merasa terkejut dan marah. Mengapa kemampuan hebat seperti itu terbangun pada pengecut itu? Tuan Jo Hyuk memberitahuku bahwa karena kesulitan lantai 16 meningkat secara signifikan, dia tinggal di lantai 15 untuk melatih dirinya sendiri. Begitu kata-kata itu diucapkan, pria itu menunjukkan keterkejutan besar dan berkata, Tuan Jo Hyuk ingin menggunakan toko pemain. Mendengar ini, Presiden Asosiasi berteriak, apakah dia mendapatkan dana awal yang besar dari 15 peringkat S++ berturut-turut? Pria itu berkata tanpa daya, mungkin persis seperti yang Anda pikirkan. Presiden Asosiasi semakin marah saat memikirkannya. Bakat sekuat itu terbuang sia-sia pada seorang pengecut. Lantai 15, setengah bulan yang lalu, John menunjukkan ekspresi tidak percaya. Pemanggilnya yang tadinya penakut dan pengecut ternyata memintanya menyerang dengan pedang. John berteriak, aku ini makhluk yang dipanggil. Bagaimana mungkin aku menyerang pemanggilku? Meskipun Jo Hyuk menjelaskan bahwa dia hanya ingin menguji cara kerja perisainya, John tetap menggelengkan kepalanya menolak sambil berteriak, aku tidak akan melakukannya. Saat John menggelengkan kepalanya, Jo Hyuk berkata, jika dia tidak mau menyerang, maka aku akan melakukannya sendiri. Saat berikutnya, Jo Hyuk berteriak, bodohnya aku. Aku lupa mengaktifkan perisainya. Dia segera menggunakan ramuan penyembuh menara hitam. John berkeringat dingin. Makhluk panggilan yang menyerang pemanggilnya adalah pelanggaran besar. Aku kemungkinan besar bisa terhapus. Jo Hyuk berkata, aku mengerti. Setelah itu, John terus berburu goblin di lantai 15. Jo Hyuk mengamati John untuk waktu yang lama. Lantai 15 memakan waktu rata-rata 10 menit. Dia bisa menggunakan jeda 10 menit ini untuk melatih kemampuannya sendiri.
Dia memanggil dengan lembut, langkah bayangan aktif. Tubuhnya langsung terasa ringan seperti bulu. Dia mencoba melangkah maju dengan ringan dan langsung muncul beberapa meter jauhnya, hanya menyisakan bayangan. Menggunakan langkah bayangan untuk pertama kalinya, Jo Hyuk merasa senang. Ini lebih praktis dari yang dia bayangkan. Dia kemudian berlatih lebih banyak lagi mencoba melarikan diri dari serangan, perisai itu otomatis aktif. Jo Hyuk berteriak dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menendang goblin itu hingga terbang dengan satu kaki. Tidak jauh dari sana, Don tertegun sejenak. Dia kemudian tertawa. Kamu benar-benar menendang goblin itu seperti bola. Tiba-tiba, John sepertinya teringat sesuatu. Dia bergegas menghampiri Jo Hyuk. Dia bertanya dengan cemas, kamu tidak terluka kan? Dia kemudian memeriksa seluruh tubuh Jo Hyuk untuk melihat apakah dia digigit goblin. John menjadi sangat marah. Sudah kubilang berkali-kali saat bertemu monster, gunakan saja langkah bayangan untuk kabur. Setelah sebulan berlatih, dia mendapatkan banyak batu sihir, sementara kemampuannya menjadi semakin mahir. Akhirnya, Jo Hyuk mengusulkan untuk pergi ke toko pemain. Mengetahui hal ini, asosiasi mengirimkan kendaraan khusus untuk menjemput Jo Hyuk. Tuan Jo Hyuk, kami sudah tidak melihat Anda selama setengah bulan. Jo Hyuk berkata sambil tersenyum bahwa dia telah tinggal di lantai 15 selama setengah bulan. Pria itu kemudian mempersilakan Jo Hyuk masuk ke toko. Ini adalah sidik jari otentikasi pemain. Hanya pemain terdaftar yang bisa masuk ke toko. Jo Hyuk mengatakan tidak perlu menemaninya. Dia akan melihat-lihat sendiri. Interiornya adalah fasilitas pemain yang sangat mewah dengan berbagai peralatan yang dipajang di konter. Melihat harga yang mahal di konter, dia sebaiknya menjual batu sihirnya terlebih dahulu. Petugas itu mengatakan totalnya 22,5 kg senilai 11,250,1. Jo Hyuk ingin berbelanja dengan uang ini sekarang juga. Sesaat kemudian, Jo Hyuk takjub bahwa peralatan pemain memang sangat mahal. Beberapa jam kemudian, apakah belanja pemain Jo Hyuk berjalan lancar? Selesai dengan sangat lancar. Karena Jo Hyuk adalah pemain peringkat S pertama, aku meminta petugas memberinya harga diskon yang cukup rendah. Adegan berganti. Jo Hyuk merasa sangat gembira. Senjata ini hanya seharga 2.000 litu. Sepatu bot yang meningkatkan kecepatan gerak berharga 3.000 litu. Banyak barang yang harganya antara 20.000 dan 30.000 1. Dia membeli barang dengan sangat murah, mereka pasti memberinya diskon. Sepertinya meskipun dia menandatangani perjanjian pemain standar, dia tetap menerima perlakuan khusus. Melihat peralatan di tubuhnya, dia awalnya berencana untuk tetap di lantai 15, tetapi hadiah menara hitam terlalu menarik. Dia kemudian memanggil John. John bertanya, apakah hari ini kita akan terus menyelesaikan lantai 15 juga? Jo Hyuk melambaikan tangannya, lantai 16 hari ini. Karena kemampuan pemanggilan acak bisa digunakan hari ini, John bersuka cita. Apakah itu berarti aku akan punya rekan baru? Mendengar ini, Jo Hyuk segera mengaktifkan kemampuannya, berteriak pemanggilan acak. Cahaya ungu menyala terang saat sesosok figur perlahan muncul dari kehampaan. Melihat ini, Jo Hyuk berdiri terkejut di tempat. Apa-apaan ini? Saat berikutnya, makhluk panggilan itu menyerang dan menerjang ke arah dinding. Jo Hyuk berteriak, apa yang sebenarnya aku panggil? Dan jangan hancurkan rumahku. Segera setelah itu, sebuah tangan yang sebanding dengan tangan raksasa muncul. Saat makhluk panggilan itu masuk ke dalam ruangan, seluruh ruangan bergetar seperti gempa bumi, dan tubuh besar makhluk itu bahkan menembus langit-langit. Melihat sosok yang gagah dan mengesankan di hadapannya. Apakah ini benar-benar manusia? Namun sebelum Jo Hyuk sempat berpikir, John sudah berteriak dan menyerang pria itu. Kenapa harus kamu? Kembalilah ke tempat asalmu. Jangan datang dan merusak hidupku. Melihat ini, Jo Hyuk berkata pelan, John, apa kau kenal dia? Melihat ini, pria itu berbicara dengan santai. Pemanggil, menurutku sama sekali tidak perlu bicara dengannya. Dia penjahat terkenal dan juga jenis yang sangat bodoh. Dia mungkin bahkan tidak tahu 3 prinsip besar pemanggil. Mendengar ini, pria itu tergagap. Patuhi perintah pemanggil? Bukan. Sepertinya pemanggil itu mutlak dalam perintah. Melihat pria yang otaknya tidak berfungsi, John berkata, lihat, dia bahkan tidak mengerti 3 prinsip besar itu. Mendengar ini, Jo Hyuk membuka panel pemanggilan. Tank Barbar, level panggilannya adalah peringkat R terendah. Jo Hyuk berpikir dengan sedikit kecewa bahwa setelah menunggu sebulan, dia memanggil peringkat R terendah, tepat saat Jo Hyuk bertanya, sudah berapa kali kamu dipanggil? Apakah kamu punya kesan tentang menara itu? Jawaban pria itu adalah dia tidak ingat. Pada saat ini, gelombang pusing menghantam pikiran Jo Hyuk. Perasaan ini sama seperti saat bersama John. Jiwanya sedang menerima ingatan pria itu.
Di mana ini? Sepertinya ini padang rumput yang luas. Suara tawa di dekatnya menarik perhatian Jo Hyuk. Si barbar adalah seorang pejuang dari dataran luas yang sangat mencintai alam di dalam hatinya. Hati si barbar sepolos hati anak-anak. Dia terlahir dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya, tapi hati si barbar terlalu murni. Dia menjadi sasaran organisasi penjahat. Mereka mengundangnya untuk bergabung dengan tim mereka dengan dalih ingin menjadi temannya. Teman-temannya memuji si barbar sebagai pahlawan dan membuatnya berdiri di garis depan melawan monster. Untuk melindungi teman-temannya, si barbar bertarung siang dan malam melawan siren dan iblis. Namun, si barbar tidak menyadari bahwa racun siren yang tak terhitung jumlahnya telah menyerang tubuhnya dan akhirnya melarutkan hidupnya, dan teman-teman yang dia lindungi dengan nyawanya mengejek kebodohan si barbar. Setelah menerima ingatan itu, Jo Hyuk meneteskan air mata kemarahan sambil berpikir, jadi kenapa kalau si barbar ini sedikit bodoh? Selamat datang di timku. Aku harap kau bisa menyelesaikan menara hitam bersamaku karena kita adalah rekan satu tim. Mulai sekarang, namamu adalah Meatball. Terima kasih, Summoner, karena telah menerimaku. Meatball, kau harus percaya sepenuhnya padaku. Aku tidak akan seperti rekan timmu yang dulu. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. John, jangan terlalu gugup. Meatball bukanlah penjahat dari rumor yang beredar, tapi orang baik yang tertipu. Mendengar ini, John menatap Meatball. Karena Summoner berkata begitu, maka aku juga percaya. Kita bisa pergi ke lantai 16 sekarang. Meatball, aku dipanggil lebih dulu, jadi mulai sekarang, akulah bosnya dan kau nomor 2. Mendengar ini, Meatball pun menurut, keduanya lalu mengikuti Jo Hyuk saat mereka berteleportasi ke Menara Hitam. Jo Hyuk berteriak, ini adalah misi pertama kita bersama. Kita harus menyelesaikannya dengan sempurna. Pemberitahuan misi menyatakan, memasuki Menara Hitam lantai 16, kemampuan fisik meningkat secara signifikan. Tujuan misi, bunuh 30 goblin. John berkata, Summoner, jangan ikut bertarung kali ini. Cukup siapkan perisaimu dan bersiaplah untuk kabur dengan Shadow Step. Para goblin di lantai 16 tahu cara melancarkan serangan penyergapan. Mereka juga diam-diam menembakkan panah dari persembunyian. Begitu kata-kata itu diucapkan, suara renyah anak panah terdengar. Sebagai seorang pembunuh, John bereaksi sangat cepat dan menangkap panah itu. Pada saat yang sama, puluhan goblin menyerbu keluar dari arah yang berbeda. Jo Hyuk segera menggunakan Shadow Step ke samping. John menangkis semua serangan dengan kecepatan ekstrim dan berteriak, Summoner, pastikan kau bersembunyi dengan baik. Jo Hyuk terkejut. Para goblin terus bermunculan. Pasti ada hampir 50 yang mengepung mereka sekarang. Pada saat ini, Jo Hyuk berteriak kaget, Meatball, apa yang kau lakukan? Detik berikutnya, aura Meatball seketika menjadi sangat kuat. Kekuatan berkumpul di kakinya. Tubuhnya yang sudah besar melompat ke udara. Para goblin di dekatnya membeku di tempat, hanya merasakan objek yang sangat besar turun dari atas. Segera setelah itu, goblin yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri ke belakang. Melihat ini, John yang masih menyerang merasa bingung. Kenapa mereka semua lari? Melihat bayangan besar di tanah, John secara naluriah menoleh ke belakang. Hanya dalam sekejap, kekuatan dahsyat seperti gunung kecil menimpa para goblin di sekitarnya. Setiap serangan Meatball melepaskan kekuatan seperti gunung besar. Pada saat ini, John berteriak, kau bodoh sekali. Jangan biarkan seranganmu mengenaku. Melihat ini, Jo Hyuk juga terkejut. Dia tidak menyangka kekuatan Meatball peringkat R begitu menakutkan. Mengetahui mereka tidak bisa bertarung dalam pertempuran jarak dekat, para goblin mulai menggunakan sumpit untuk serangan diam-diam. Panah seperti badai hujan langsung menyerang Meatball. Tapi Meatball berkata dengan suara kasar, serangan ini terlalu geli, rasanya tidak nyaman. Dia kemudian mengabaikan serangan goblin sepenuhnya dan mengamuk di tengah gerombolan goblin seperti penggiling daging. Pada saat ini, Jo Hyuk hampir tidak bisa mempercayainya. Jika peringkat R memiliki kekuatan sebesar ini, bukankah peringkat yang lebih tinggi tidak terbayangkan? Kembali ke kamar, Meatball mengambil ayam goreng. Ini adalah makanan paling enak yang pernah kumakan. John berteriak, dasar bodoh. Kau memakan semua ayam gorengku. Meatball, kenapa ayam gorengmu pedas sekali? Pada saat ini, Jo Hyuk mengerti bahwa Meatball memang orang yang benar-benar baik hati. Mulai sekarang, kita harus bekerja keras bersama. Meatball berkata, kau memberiku ayam goreng yang bisa dimakan dan memberiku kehidupan. Aku akan tetap setia padamu. Detik berikutnya, John menyerang wajah Meatball. Bodoh, bukan edible kitchen, namanya ayam goreng. Jo Hyuk dengan marah memarahi, Meatball hanyalah anak yang baik. Jangan menindasnya lagi. Keesokan harinya, pemberitahuan mengumumkan masuk ke lantai 17 dengan atribut fisik yang ditingkatkan. Jo Hyuk berseru kaget, tubuhku di Menara Hitam ini terlalu sempurna. Aku merasakan kekuatan yang melonjak di dalam diriku. Aku tidak bisa menahannya lagi. Kurasa aku bisa ikut bertarung sekarang.
Namun, keduanya bertingkah seolah-olah tidak mendengar kata-kata Jo Hyuk. Mereka dengan suara bulat setuju bahwa Summoner harus tetap patuh di belakang, serahkan pertarungan pada mereka. Misi lantai 17, habisi para prajurit Goblin. Lantai 17 tidak lagi memiliki Goblin amatir itu, tetapi prajurit Goblin yang terlatih dengan baik. Ketika dia melihat mereka di forum, dia tidak terkejut, tetapi melihat mereka secara langsung, rasa tertekannya benar-benar mencengangkan. Strategi di forum adalah memancing para goblin ke arah belakang dan kemudian mencoba mengalahkan mereka satu persatu. Strategi ini sangat aman tetapi sangat memakan waktu. Tapi aku punya Meatball. Ayo kita kalahkan mereka secara langsung. Mendengar ini, Meatball melepaskan kekuatannya tanpa ragu-ragu. Jo Hyuk merasa senang. Memiliki rekan tambahan benar-benar membawa ketenangan pikiran. Melihat ini, para goblin berteriak. Para goblin yang awalnya panik segera membentuk formasi pertempuran. Tombak maju, tapi pertahanan Meatball sangat menakutkan. Tombak-tombak itu seperti mainan di hadapannya. Dalam sekejap, teriakan para goblin memenuhi hutan. Meatball tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti saat dia menyerbu kemana-mana. Di sampingnya, wajah Jo Hyuk penuh dengan kegembiraan. Meatball memang yang terbaik. Kekuatan tempur Meatball seperti meriam melawan sepeda. Segera, pemberitahuan mengumumkan lantai 17 berhasil diselesaikan dengan peringkat S++. Mendengar pemberitahuan itu, wajah Jo Hyuk penuh dengan kegembiraan. Di sampingnya, John berseru kaget. Aku baru saja melamun sejenak dan Meatball sudah menyelesaikan pertarungan. Keesokan harinya, lantai 18 mengharuskan membunuh 30 assassin goblin. Melihat para goblin yang menutupi pegunungan, Jo Hyuk punya firasat buruk, tapi aku punya Meatball. Sesaat kemudian dia memerintahkan Meatball untuk menghancurkan mereka. Tak disangka, para assassin goblin memiliki skill menghilang. Kekuatan Meatball sepertinya memukul kapas. Sulit untuk menangkap para goblin itu. Tidak peduli berapa kali dia mencoba, para goblin dengan mudah menghindar. Di sampingnya, Jo Hyuk merasa tidak berdaya. Ini adalah lawan tandingnya. Dia pikir akan mudah melihat serangan Meatball meleset setiap saat. Pada saat ini, John tertawa. Kali ini, giliranku untuk bersinar. Teknik menghilang para goblin ini seperti pamer di depan ahlinya. Hanya dalam waktu singkat, John sepertinya tahu posisi para goblin dan membunuh mereka di mana-mana. Melihat ini, Jo Hyuk berseru, benar-benar assassin tingkat master, sangat mengesankan. Jo Hyuk berpikir sendiri bahwa dengan sengaja memprovokasi John membuatnya jauh lebih berkomitmen untuk membersihkan menara hitam. Setelah Meatball bergabung dalam pertarungan, John mulai bermalas-malasan, tapi melihat Meatball dilawan, John malah menjadi bersemangat. Kilatan cahaya biru melintas. Level Jo Hyuk mencapai 18. Dengan setiap kenaikan level, dia bisa merasakan tubuhnya menjadi jauh lebih kuat. Aku merasa bisa bertarung bersama mereka lagi. Sebelum memasuki lantai 18, aku secara khusus mencari strategi lantai tersebut. Saat ini, level skill menghilang assassin goblin masih rendah. Jika aku mengamati dengan cermat, aku seharusnya bisa mendeteksi mereka. Aku sudah berlatih keras di lantai-lantai sebelumnya. Langkah bayangan seharusnya cukup untuk menghadapi makhluk tak terlihat seperti ini, tapi sesaat kemudian, dia gagal mengerem dan menabrak lurus ke arah goblin. Sebuah adegan yang sangat dramatis terjadi. Senjatanya langsung mengenai goblin itu. Pemberitahuan secara bersamaan mengumumkan telah membunuh satu goblin. Jo Hyuk menunjukkan senyum canggung dan berkata, semuanya berjalan persis seperti yang aku rencanakan. Namun, sesaat kemudian, dia merasakan gelombang kehadiran yang berbahaya. Seorang assassin goblin sudah menyerang dari belakang. Pada saat ini, John sedang membunuh para assassin goblin tidak jauh dari sana. Segera, jumlah bunuh 25 tercapai. Jumlah bunuh 27 tercapai. Ketika Meatball menyelesaikan pembunuhannya, hanya tersisa 2 lagi untuk menyelesaikan misi. Pada saat ini, John menunjukkan ekspresi bingung. Kemana perginya sang pemanggil? Pada saat ini, suara nyaring dari perisai energi terdengar. Assassin yang menyergap itu terlempar beberapa meter. Jo Hyuk menunjukkan ekspresi ketakutan. Untung aku punya perisai ini, atau aku sudah tamat. Pada saat ini, 2 assassin goblin mulai menyerang Jo Hyuk dari sudut yang berbeda. Jo Hyuk tidak menunjukkan kepanikan dan mengamati dengan tenang. Tiba-tiba, dia merasa kecepatan goblin melambat. Dia sepertinya bisa melihat lintasan gerakan goblin dengan jelas. Dia kemudian mengayunkan senjatanya ke arah para goblin. Di matanya, kecepatan mereka menjadi lambat. Ketika keduanya terbunuh, pemberitahuan mengumumkan penyelesaian berhasil dengan peringkat S++. Pada saat ini, John berteriak, "Pemanggil, kau baik-baik saja." "John, aku di sini. Aku membunuh 2 goblin sendirian untuk pertama kalinya." Mendengar ini, John berteriak, "Pemanggil, aku tidak becus.
Aku membiarkanmu melawan monster. Pada saat ini, pengumuman S++ berbunyi lagi. Semua orang di luar Menara Hitam menerimanya. Bahkan Presiden Asosiasi Kebangkitan menunjukkan kegembiraan. Orang ini mendapatkan S++ 2 hari berturut-turut. Jo Hyuk adalah tipe yang sangat penakut. Asosiasi kita perlu merawatnya dengan hati-hati dan tidak boleh membiarkan orang lain tahu identitasnya. Saat ini berita di luar Gempar melaporkan bahwa lantai 18 menerima peringkat S++ lagi. Seluruh dunia penasaran dengan identitas pemain itu. Pada saat ini, Jo Hyuk menatap John. John, jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Biasanya kau sangat penakut, tapi harus kuakui bakatmu untuk mempelajari skill sangat kuat. Kebanyakan orang butuh setidaknya setengah tahun untuk belajar langkah bayangan, tapi kau hanya butuh kurang dari sebulan. Mendengar ini, Jo Hyuk hampir tidak bisa mempercayainya. Bagaimana mungkin aku sehebat yang kau katakan? Kenyataannya, hatinya berbunga-bunga karena gembira. John tidak bercanda. Baru saja Jo Hyuk memasuki keadaan yang aneh. Dalam keadaan itu, gerakan membunuhnya hampir sempurna. Yang paling dikhawatirkan John adalah sang pemanggil telah merasakan sensasi bertarung dan akan mulai menikmati pertempuran berbahaya. Pemanggil, tolong berjanjilah padaku untuk menjauhi bahaya sebisa mungkin. Jangan menempatkan dirimu dalam situasi berbahaya. Aku tidak ingin kehilangan pemanggil lagi tepat setelah dipanggil. Namun Meatball tersenyum dan berkata, ini sebenarnya bukan masalah besar. Mendengar ini, John berteriak, jika pemanggil mati, kita akan menghilang lagi. Dasar bodoh yang hanya tahu cara makan. Apa kau mau menghilang? Di samping mereka, Jo Hyuk berteriak, rumahku. Pemanggilan dibatalkan. Kalian berdua kembalilah dulu. Itu kimchi favoritku dan hilang begitu saja. Sejak menjadi pemain, dia sudah lama tidak mengunjungi rumah orang tuanya. Keesokan harinya, Jo Hyuk tiba di rumah orang tuanya. Suara ayahnya terdengar dari dalam. Jo Hyuk, masuklah. Ayahnya berkata sambil tersenyum, kamu harus lebih sering menjengukku. Ibunya berkata sekarang Jo Hyuk menafkahi seluruh keluarga. Melihat kondisi ayahnya yang terluka, sepertinya butuh waktu lama untuk pulih. Dia lalu menopang ayahnya dan bertanya, apa adikku tidak di rumah hari ini? Adikmu pergi berbelanja. Sesaat kemudian ayahnya berkata, jangan terlalu membebani dirimu sendiri. Jo Hyuk dengan ragu berkata, alangkah baiknya jika aku bangkit. Ayahnya menepuk meja dan berkata dengan keras, apa kau bangkit? Ayahnya lalu tertawa. Kalau kau bisa masuk ke Menara Hitam, aku bisa pergi membeli tiket lotre hari ini. Sepertinya ayahnya tidak percaya dia akan bangkit. Ibunya bertanya, bukankah kau harus bekerja hari ini? Jo Hyuk bilang dia libur hari ini. Ibunya tersenyum. Kau jadi sangat gugup saat berbohong. Yah, kau anakku, dan aku percaya padamu. Tapi jangan meminjam dari rentenir kalau kau kehabisan uang. Ibunya adalah tipe orang yang jujur dan pemberani. Di tempat kerja, seorang pelanggan menyuruhnya membersihkan kotoran hewan peliharaan. Dia menolak permintaan itu dan kehilangan pekerjaannya. Ayahnya adalah seorang yang penakut. Satu-satunya tindakan beraninya adalah melamar ibunya. Belum saatnya memberitahu mereka tentang kebangkitanku. Sebelum pergi, adiknya melihat biaya hidup yang diberikan Jo Hyuk. Dia dengan canggung mengucapkan terima kasih. Jo Hyuk mengerti bahwa karena dia menanggung seluruh beban keluarga, mereka semua merasa agak malu. Melihat ini, Jo Hyuk menepuk pundak adiknya. Pekerjaanku berjalan lancar sekarang. Jangan khawatir. Sesaat kemudian di toko Asosiasi Kebangkitan. Setelah melihat keluarganya, dia semakin merasa harus melindungi mereka dengan baik. Aku tiba-tiba ingat supervisor menyuruhku menemuinya lebih dulu, tapi aku tidak ingin merepotkan. Aku punya gelang pelindung energi. Tapi semakin tinggi lantainya, semakin banyak tindakan pertahanan yang aku butuhkan. Petugas toko berkata, ini adalah perisai peringkat A seharga 100.000 won. Baru setelah menjadi pemain, aku baru tahu kalau peralatan ini sangat mahal. Dia lalu menggaruk kepalanya. Ini terlalu mahal dan terlalu berat. Mendengar ini, petugas toko tersenyum dan merekomendasikan perisai pergelangan tangan bundar ini ringan dan terjangkau. Sensasi saat memakainya sangat nyaman dan tidak terasa berat sama sekali. Dia akhirnya menghabiskan 40.000 won untuk membelinya. Berurusan dengan wanita cantik terasa sangat sulit. Dia lalu berpikir sudah waktunya untuk kembali. Pada saat ini, seorang pria di luar memulai percakapan. Kau baru saja bangkit. Benar? Aku juga seorang pemain. Namaku Choi Ho Seok. Aku saat ini sedang mendaki lantai 30. Jo Hyuk berkata, aku baru di lantai 10. Aku senang bisa berteman dengan pemain lain. Jangan ragu untuk berkomunikasi jika kau punya pertanyaan nanti. Dia lalu berkata, aku sangat berharap padamu. Aku juga perlu melihat-lihat toko. Sampai jumpa. Levelnya saat ini 19. Dia harus berkomunikasi dengan John tentang persiapan untuk menyelesaikan lantai berikutnya. Saat berikutnya, dia memulai pemanggilan. John tiba dengan panik dan menatap Jo Hyuk di depannya dengan kaget.
John, apa perisaiku terlihat bagus? Aku sudah menduganya. Pemanggil, kau mau ikut bertarung lagi. Aku tidak mau kehilanganmu sebagai pemanggilku. John, jangan terlalu negatif. Aku janji padamu aku tidak akan gegabah. Pemanggil, jika terjadi sesuatu, korbankan saja bakso dan aku. Begitu kata-kata itu terucap, John mencium aroma harum. Pemanggil, kalau begitu aku tidak akan sungkan. Ini enak sekali. Tapi saat John hendak makan, dia merasakan kehadiran musuh. Pemanggil, apa kau punya musuh? Jo Hyuk berkata, tentu saja tidak. Tapi sebagai seorang pembunuh, John dengan jelas merasakan niat membunuh yang datang dari luar pintu. Maksudmu ada niat membunuh di luar pintu? Seseorang ingin membunuhku? John, sembunyi sekarang juga. Di saat yang sama, Jo Hyuk mengaktifkan pelindung energi. Sesaat kemudian, pintu langsung ditendang hingga terbuka. Jo Hyuk tidak mengerti siapa yang ingin membunuhnya. Sesosok bayangan perlahan muncul. Jo Hyuk, halo! Jo Hyuk hampir tidak percaya. Kenapa bisa kau? Pria yang dia temui di depan toko itu? Bisakah kau singkirkan senjatanya? Pria itu berteriak, serahkan semua itemmu sebagai pemain. Jo Hyuk berkata pelan, sebaiknya jangan menodongkan pistol ke arahku. Kenapa aku tidak boleh menodongkannya padamu? Aku di sini untuk merampokmu. Di belakangnya John diam-diam telah mengangkat belatinya.